Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmininda Humaira dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Sasi Kirana Zahrani, Sultan Rambe, Tamara Nakashi, Fanya Fajriana, Widya Meisha Lutfiani, dan saya sendiri, Yasmin Adinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik Islam itu sendiri. Jadi politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Al-siyasah berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur, kaum, memerintah, dan memimpinnya. Secara tersirat, dalam pengertian siyasah terkandung ada dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu ada tujuan dan juga cara. Untuk yang tujuan, hendak dicapai melalui proses pengendalian, sedangkan cara, yaitu pengendalian menuju tujuan tersebut. Lalu, kedudukan politik dalam Islam ada tiga. Yang pertama ada fikih siyasah, yaitu ketatanegaraan dalam Islam yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Lalu kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, Islam adalah agama dalam pengertian barat, artinya adalah agama tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Untuk yang ketiga, menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang terdapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan. Lalu, ruang lingkup politik Islam dalam pandangan para ulama dan cendekiawan Islam. Ada dari paradigma dan konsep politik itu sendiri yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islam atau khalifah dan kewajiban menjalankan syariah Islam atau biasa disebut dengan hukum Islam. Lalu yang kedua ada regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang ada. Dan ini bersifat spesifik yang masuk dalam pembahasan fikih siyasah. Untuk yang terakhir, ada partisipasi aktif setiap muslim dan aktivitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan yang sedang berjalan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Fanya Fajriana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran politik Islam. Dalam sejarah Islam, masalah politik termasuk dalam kajian fikih siyasah. Kajian fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Al-Quran menegaskan bahwa kekuasaan politik dijanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Politik juga terkait dengan ruang dan waktu, yang berarti ia adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejahteraan. Pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi. Rasulullah bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah ini ialah: yang pertama, tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama. Yang kedua, tiap kelompok berhak menghukum anggotanya yang bersalah. Yang ketiga, tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik seorang muslim apapun yang non-muslim. Yang keempat, semua penduduk Madinah sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya. Lalu, ada paradigma yang berkembang dalam dunia Islam tentang keterkaitan antara Islam dan politik. Yang pertama ada paradigma tradisional atau paradigma formalistik yang berisi bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat ketatanegaraan atau politik. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Lalu ada paradigma sekuler, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya, agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Muhammad hanyalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan risalah dari Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara.
Lalu yang terakhir ada paradigma substantifistik, yaitu kelompok yang menolak paradigma formalistik dan juga paradigma sekuler. Aliran ini berpendapat bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini, tak ada satupun nas dalam Al-Quran yang memerintahkan didirikannya sebuah negara. Lalu ada kedudukan politik Islam. Pendapat di kalangan pemikir muslim tentang kedudukan politik dalam syariat Islam yaitu yang pertama, ada kelompok yang menyatakan bahwa Islam adalah suatu agama serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Kemudian lahir sebuah istilah yang disebut dengan fikih siyasah yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan oleh para khulafah al-Rasyidin, yaitu sistem khilafah. Lalu, yang kedua, ada kelompok yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat. Artinya, agama Islam tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, seperti rasul-rasul yang lainnya, yang bertugas menyampaikan risalah Tuhan kepada segenap alam. Nabi tidak bertugas untuk mendirikan dan memimpin suatu negara. Lalu yang ketiga, ada kelompok yang menolak bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, yang berpendapat di dalamnya segala sistem ketatanegaraan, tetapi juga menolak pendapat bahwa Islam sebagaimana pandangan Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara. Sekian materi dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Widya. Baik, terima kasih Fanya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang asas-asas dalam sistem politik Islam. Asas yang pertama yaitu hakimiyah ilahiyah. Asas sistem politik Islam ini menekankan tauhid kepada Allah di segi rububiyah dan uluhiyah. Di segi rububiyah bermakna meyakini bahwa Allah bersifat esa, pencipta dan pemelihara alam. Di segi uluhiyah bermakna menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Asas hakimiyah ilahiyah memiliki pengertian yang pertama, kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi hanyalah hak mutlak milik Allah. Yang kedua, hak untuk menghakimi dan mengadili hanya dimiliki oleh Allah. Yang ketiga, hanya Allah yang memiliki hak untuk mengeluarkan hukum dan peraturan sebab Dia satu-satunya pencipta. Yang keempat, hukum Allah adalah suatu yang benar sebab hanya Dialah yang mengetahui segala hakikat sesuatu dan di tangannya lah penentuan hidayah dan penentuan jalan yang lurus. Asas yang kedua adalah risalah. Asas ini bermakna para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia. Para rasul menyampaikan, menafsirkan, dan menerjemahkan segala wahyu yang telah diberikan oleh Allah dengan ucapan dan perbuatan. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 dan An-Nisa ayat 65 telah memerintahkan agar manusia menerima segala larangan dan perintah Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW dan tidak mengambil daripada selain Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Asas yang terakhir yaitu khilafah. Asas ini bermakna bahwa sistem politik Islam merujuk kepada sistem kepemimpinan umat dengan menggunakan ajaran Islam sebagai ideologi atau landasan, serta undang-undangnya mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tamaro. Terima kasih Widya, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang prinsip dasar politik Islam. Jadi yang pertama adalah prinsip keadilan. Prinsip ini berkaitan dengan keadilan sosial yang dijamin oleh sistem sosial dan sistem ekonomi Islam. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan merangkumi segala jenis perhubungan yang berlaku dalam
kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami dan istri, dan juga di antara ibu, bapak, dan anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah hak menghisap pihak pemerintah dan hak mendapatkan penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pentadbiran negara juga ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah berarti kewajiban setiap anggota dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip musyawarah. Asas musyawarah yang paling utama adalah berkenaan dengan pemilihan ketua negara dan orang-orang yang akan menjawab tugas-tugas utama dan pentadbiran ummah. Asas musyawarah yang kedua adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara pelaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan-jalan bagi menentukan perkara-perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad. Yang keempat adalah memperkuat tali silaturahmi di kalangan kaum muslimin di dunia dan untuk mencegah semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbedaan ras, bahasa, wilayah, ataupun semua pertimbangan materialistis lainnya, serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan milah al-Islamiyah. Lalu yang prinsip selanjutnya adalah prinsip persamaan. Prinsip persamaan di sini terdiri dari persamaan dalam mendapatkan dan menuntut hak, persamaan dalam memikul tanggung jawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan, dan persamaan berada di bawah kuasa undang-undang. Lalu prinsip yang terakhir adalah prinsip kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang makruf dan kebajikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam, serta menjadi asas-asas utama bagi undang-undang perlembagaan negara Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasi Kirana. Baik, terima kasih. Dari materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Tamarokai, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan politik Islam itu sendiri. Jadi, tujuan sebenarnya dari politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan hukum syariat Islam itu sendiri. Dan dari tujuan politik Islam itu dapat dibagi oleh poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memelihara keimanan menurut prinsip yang telah disepakati oleh ulama salaf daripada kalangan umat Islam itu sendiri. Lalu yang kedua, melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Yang ketiga adalah untuk menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Yang keempat, melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan demi melindungi kedamaian dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari politik Islam adalah dalam menjaga perbatasan negara demi menghadapi kemungkinan terburuk dari pihak luar. Lalu selanjutnya adalah mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat, dan sedekah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara. Lalu yang selanjutnya adalah mengatur anggaran, belanjawan, dan perbelanjaan daripada pembendaharaan negara itu agar tidak digunakan secara cuma-cuma atau kikir. Lalu yang terakhir dari tujuan politik Islam adalah untuk melantik pegawai yang berpotensi dan jujur bagi mengawal kejayaan negara dan menguruskan urusan pentadbiran negara. Sekian dari materi tujuan politik Islam. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sultan Rambe. Baik, terima kasih kepada saudari Sasi Kirana Zahrani. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait cinta tanah air dalam Islam. Dalam kitab Asas al-Balaghah karya Az-Zamarkasi menyatakan bahwa cinta tanah air yakni masing-masing orang mencintai tanah airnya di negeri asalnya dan tempat tinggalnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam diri setiap manusia. Cinta tanah air juga dapat kita sebut sebagai nasionalisme. Nasionalisme menurut KBBI berarti suatu paham
yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Selanjutnya, di sini faktor pembentuk identitas. Yang mana yang pertama di sini ada primordial, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat untuk membentuk suatu negara atau bangsa. Selanjutnya, sakral, yakni kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat. Yang ketiga, ada tokoh, yaitu kepemimpinan alam suatu komunitas dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk suatu negara atau bangsa. Selanjutnya ada sejarah, persepsi yang sama tentang asal-usul atau pengalaman masa lalu, seperti kejayaan dan penderitaan juga dapat membentuk solidaritas yang tinggi. Selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika, prinsip bersatu dalam perbedaan, dapat menjadi faktor pembentuk identitas bersama. Selanjutnya ada kelembagaan, lembaga politik, pemerintahan, angkatan bersenjata, dan lain-lain dapat membantu mewujudkan suasana sejahtera dalam suatu negara. Yang terakhir ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrial akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah kajian cinta tanah air dalam Quran Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Quran Surah Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat di atas dapat dimaknai sebagai salah satu wujud penisbatan manusia terhadap tanah kelahirannya atau tanah air. Itu artinya mereka telah memiliki rasa cinta terhadap tanah tumpah darahnya sejak lahir, dan hal ini merupakan bentuk kodrati. Baik, selanjutnya di sini ada cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, dengan menjaga nama baik bangsa. Yang kedua, berjiwa dan berkepribadian rela berkorban untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, bangga bertanah air dengan beragam suku budayanya. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa. Yang keempat, setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.